Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kebaikan Allah dan pemeliharaannya kepada kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini renungan terambil dalam Mazmur 113 ayat 1-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi, yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, yang mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Mazmur 113 ini merupakan mazmur pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Dan mazmur ini juga merupakan nyanyian yang dinyanyikan oleh umat Israel pada waktu ibadah, dengan mengingatkan akan apa yang pernah Tuhan lakukan dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Secara umum, Mazmur 113 ini dimulai dengan pujian kepada Tuhan, haleluya, pada ayat pertama, dan diakhiri dengan hal yang sama di ayat 9. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa umat Israel selalu mengingat akan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan karena itu mereka selalu memuji Tuhan. Apakah yang menjadi dasar bagi umat Israel untuk memuji Tuhan? Yang pertama, kedaulatan Tuhan atas alam semesta, termasuk di dalamnya. Kedaulatan Tuhan atas segala bangsa yang ada di dalam alam semesta ini, dalam ayat ketiga sampai ke-6. Nah, dalam bagian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dan lebih hebat di dalam seluruh alam semesta selain daripada Tuhan. Kedua, menunjukkan kepada karya Tuhan atas kehidupan umatnya, yang secara khusus telah membebaskan umatnya dan mengangkat derajat kehidupan umatnya di antara bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya. Dalam ayat ke-7 sampai ke-9. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemazmur di sini di dalam bagian ini ingin menceritakan kembali bagaimana karya Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan memberikan tanah perjanjian, menduduki dan akhirnya membangun kehidupan di sana. Dan Tuhan mengatur kehidupan umatnya, membentuknya dan mengangkat derajat kehidupan umatnya di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh karena itu, pujian harus diberikan kepada Tuhan yang demikian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada masa kini? Adakah kita selalu senantiasa memberikan puji-pujian kepada Tuhan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah atas segala kebaikannya, apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan sudah membebaskan kita dan membentuk hidup kita. Tuhan juga menjadikan kita umat pilihannya. Masihkah kita tidak memuji kebesaran dan kedaulatan Tuhan atas semua yang telah dilakukannya? Kita belajar dari pengalaman hidup pemazmur. Seharusnya kita juga dapat belajar memuji dan memuliakan Tuhan atas apa yang telah dilakukannya di dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita selalu mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan Allah, dan kita senantiasa memuji namanya serta hidup bagi kemuliaannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini
boleh membawa sukacita, semangat untuk memuliakan, memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.